Sania Marwa akhirnya laporkan Atta Harik ke polisi. 5 bulan tak bisa bertemu anak-anaknya, benarkah Sania habis kesabaran? 1 pekan lebih ditahan Jennifer dan tak pernah dibesuk ibundanya. Benarkah Jennifer tak lagi dianggap sebagai keluarga? Sindir pacar seorang pengangguran, cita-cita tak putus lagi dengan Ardavan Farzi. Seperti apa kejutan ulang tahun Indra Birowo yang ke-45 di lokasi syuting Dunia Terbalik? Habis sudah titik kesabaran Sania Marwa. Tak kunjung bisa menemui kedua anaknya Syarif dan Syabira. Hari Selasa kemarin, Sania akhirnya melaporkan Atta Harik Shah, sang mantan suami, ke Barreskrim Polri dengan pelaporan dugaan tindak pidana diskriminasi terhadap anak. Pelaporan tersebut seolah menjadi langkah hukum pertama yang resmi dilakukan Sania karena nyaris setengah tahun tak bisa bertemu dengan kedua anaknya pasca bercerai dari Atta Harik pada bulan Agustus 2017 lalu. Uniknya kemarin Sania seolah memutar sikap ekstra serba hati-hati hingga pelit bicara. Didampingi oleh pengacara dan sang ayah, Sania hanya mengungkapkan kerinduannya terhadap anak dengan harapan tanpa harus menambah panas konfliknya dengan Atta Harik. Ini bang, kan bang. Nggak mau nambah keadaan masalah baru atau makin panas karena di sini tujuan saya nggak ada yang mau ribut, saya mau damai, saya cuman mau hak saya sebagai seorang ibu bisa mendapat keadilan, pastinya bisa bertemu, berkumpul, menjadi seorang ibu lagi untuk anak saya Syarif dan Sabira, itu aja. Kita mau ini secepat mungkin karena saya juga udah rindu sekali sama anak saya. Lelah hati, jiwa, dan raga. Bisa jadi kata kekinian itulah yang mewakili isi hati Sania Marwa hingga kembali memperkarakan Atta Harik Shah sampai ke jalur hukum. Pasalnya jalan panjang dan berliku seperti mediasi hingga mengadu ke KPAI dan Komnas Perlindungan Anak sudah ditempuh Sania, namun Atta Harik tak juga bersedia mempertemukan Sania dengan Syarif dan Syabira. Puncaknya, Sania semakin berang karena anak-anaknya kini kerap bersama Foni Cornelia dan menutup komunikasi. Tangis dan emosi Sania itu pun tumpah dalam sindiran di sosial media dan kini pecah dalam pelaporan hukum. Perjalanannya cukup panjang, bukan maunya saya seperti ini, tapi memang sebuah perjalanan yang memang gak ada pilihan, harus dijalanin. Intinya saya mohon doanya, mohon terima kasih atas support dan dukungannya teman-teman media yang udah tahu dari day one, dari hari pertama saya menginjakkan kaki saya di pengadilan Cibinong sampai hari ini saya harus kesini juga. Tidak diduga-duga sebenarnya akan sepanjang ini, cuman ya udah nggak apa-apa. Saya tetap bersyukur masih sehat, masih ada dukungan dari keluarga dan dari teman-teman media. Jadi saya harap keinginan saya yang sebenarnya sangat simpel dan sudah mendasar bisa ditegakkan lagi. Kelok babak mengejutkan juga mewarnai kasus narkoba yang sedang melilit Jennifer Dunn. Setelah membuat heboh netizen karena video tangisannya tersebar meminta tak dipenjara dan ingin direhab, hari Selasa kemarin Jennifer yang sempat dikabarkan drop kembali harus melakukan BAP konfrontir bersama inisial FS dengan kondisi yang baik-baik saja. FS diduga menjadi teman mengkonsumsi narkoba jenis sabu di malam Jennifer Dunn ditangkap. Mengaku sehat dan bahkan bisa tersenyum santai. Apa jawaban Jennifer terkait video menangis karena tidak mau ditahan? Lalu benarkah Jennifer tak juga dijenguk sang ibu? Benarkah keluarga sudah tak mau pusing dengan urusan hukum Jennifer yang berkali-kali tersandung kasus? Permisi, gimana, Je? Gimana tadi, Je?
Cici sehat? Baik. Curut makannya baik. Permisi ya. Itu bukan acting, itu memang spontanitas ya. Video itu terjadi ketika saya menjelaskan bahwa beberapa saat lagi akan ditahan. Itu yang membuat dia shock dan kaget. Karena dalam pemeriksaan sebelumnya itu ada beberapa poin menurut penyidik itu keterangannya bertentangan. Sehingga hari ini dikonfrontir antara saksi dan klien kami, JD. Iya, masih jauh di sana di Papua. Masih jauh. Pulang-pulang itu mama. Iya, mamanya masih. Tak kalah panas dari drama Jennifer Dunn, pedangdut Cita Citata dikabarkan terlibat konflik pasca putus dengan Ardavan Farzi. Kandasnya hubungan asmara Cita yang baru terjalin selama 3 bulan itu sempat menghebohkan netizen karena terjadi aksi saling sindir antara Cita Citata dengan pria keturunan Iran tersebut di sosial media. Jika Ardavan menguak bahwa Cita Citata memiliki 2 kepribadian ganda, Cita Citata pun tak kalah panas menyindir Ardavan dengan unggahan video di sosial media. Coba simak video unggahan Cita Citata berikut ini. Benarkah pertanyaan numpang tenar dan menghabiskan duit ditujukan Cita untuk Ardavan? Yang kalau jadi orang tuh jangan playing victim. Aku mau numpang tenar boleh? Kalau bule numpang tenar boleh? Ya boleh sih, boleh aja nggak apa-apa. Aku By the way, charity. Duit kamu udah habis belum? Lumayan sih. Makanya Jeffrey kalau jadi cowok tuh nggak usah banyak ngeluh, harus kerja dong. Mana sih? Biar dapat penghasilan, nggak usah komplain-komplain ke cewek. Gitu. Ada yang bikin Gimana sih? Cinta bukan hanya harapan cinta, tapi kepastian. Mengundang heboh publik mau tak mau tanda tanya pun muncul. Sempat menjalin kerjasama bisnis saat menjalin hubungan asmara, benarkah Cita Citata telah habis uang dan menjadi pijakan numpang tenar Ardavan? Lalu apa kata Ardavan saat disebut dirinya pengangguran? Maka inilah ungkapan hati Ardavan yang ia tulis di media sosialnya. Hal terakhir yang saya tulis tentang hubungan masa lalu saya dengan Cita. Cita yang terhormat, jika saya tidak mempunyai pekerjaan di mana restoran Anda berasal, bukankah itu milikku sebelum kamu membelinya di bawah harga pasar? Saya berharap ini akan menjadi hal terakhir tentang kita. Cinta bukan hanya harapan cinta. Ya, sampai saat ini kita nyaman, terus dia juga masih bisa tinggal di sini untuk beberapa waktu, lalu pergi lagi. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Cinta bukan menyakiti. Sesaat lagi Intens akan kembali dengan kejutan ulang tahun Indra Birowo yang berlangsung sederhana tapi meriah di lokasi syuting. Juga diberi kejutan ulang tahun sang istri, kado apa yang dituai Dadang di momen ulang tahun yang ke-45. Simak terus Intens, jangan kemana-mana. Halo, selamat pagi pemirsa. Wah, Cita Citata lagi-lagi gagal untuk urusan cinta. Nah, kali ini di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik, Indra Birowo mendapatkan kejutan di ulang tahunnya yang ke-45. Seperti apa ya serunya kejutan yang diberikan untuk Indra oleh Idoy, Aceng, Sobri, Pak Kemet, dan juga para pemain lain? Dan bagaimana pula kejutan yang diberikan oleh sang istri tercinta untuk Indra di lokasi syuting?
Hari Selasa kemarin seolah menjadi hari bahagia bagi bintang sinetron Dunia Terbalik Indra Birowo. Pasalnya tanggal 9 Januari kemarin, pemeran Dadang ini berulang tahun yang ke-45 dan diwarnai dengan kejutan yang membuat hatinya bahagia. Karena rekan-rekan sesama pemain Dunia Terbalik seperti Bambang Chandrabayu hingga Dias Ardiawan diam-diam menyiapkan kejutan ulang tahun yang meski sederhana tapi meriah mengundang haru di lokasi syuting. Cukup menyiapkan martabak manis bertabur coklat, Ido dan kawan-kawan sukses membuat Dadang terkejut senang karena rekan-rekannya memberikan surprise tepat di episode ke-600 sinetron Dunia Terbalik. Untuk memperingati hari ulang tahunnya Om Indra Birowo. Birowo. Dan kebetulan juga hari ini kita masuk episode 600. Kita mau memberikan selamat juga buat surprise buat Dadang Suradang. Oke, yuk, go! Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Semoga Dunia Terbalik makin jaya. Amin. Semoga Dunia Terbalik makin menjadi panutan bagi penonton Indonesia. Amin. Makasih. Pasti senang ya, maksudnya berarti masih ada perhatian dari anak-anak, teman-teman juga wakilin yang lain-lain, mungkin yang lain udah capek, tapi masih ada yang dari tadi tuh saya pengen udah pulang, cuman begitu di sini kok tadi beneran sumpah nggak pengen pulang dulu gitu, pengen nongkrong bentar lagi lah habis. Tumben loh. Iya, tumben loh saya ulang tahun ini tumben. Bedanya cuma satu ya, zaman dulu disiram. Sekarang juga ya mau disiram. Nggak mau. Selamat ulang tahun buat Indra Birowo. Semoga panjang umur, selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Uniknya sebelum para pemain Dunia Terbalik merayakan ulang tahun Dadang, Nola Andrianti sang istri juga lebih dulu memberikan kejutan ulang tahun untuk Indra. Tanpa disangka-sangka, Nola membawa kue tar ulang tahun dalam ukuran jumbo ke lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik menambah manis kebahagiaan Indra. Rupanya kejutan dan perhatian manis tak terduga seperti itulah yang rajin diterapkan Nola untuk membuat rumah tangganya dengan Indra Birowo berjalan harmonis. Karena kejutan serta perhatian adalah bagian dari bumbu nyata bahwa cinta masih menghiasi rumah tangga mereka. Dikasih kue tadi, kue tart gede banget tadi dari istri aku. Terus dikasih surprise, datang teman-temannya istri aku tadi datang. Quality time sih, quality time. Dan bumbu-bumbu di rumah tangga sih itu pasti perlu ya. Memegang erat cinta agar senantiasa harmonis menghadapi ujian hidup rupanya juga menghiasi rumah tangga Idrus Madani pemeran Ustadz Kemet. Baru saja merenovasi rumah karena nyaris roboh diserang ganasnya rayap, Idrus dan Tati Cuek sang istri pun bahagia dan semakin mesra bisa menikmati suasana baru rumah dengan lega. Tak heran ketika sedang berdua, Idrus dan Tati memanfaatkan waktu luang mereka dengan romantis bernyanyi bersama diiringi denting piano Idrus. Saya intens. Saya baru aja renov rumah. Renov rumah karena banyak rayap. Mau roboh atapnya. Nah, jadi ya kan mau lihat, ayo dah. Dalam. Yuk. Yang direnov sih ini aja atapnya, terus dicat-cat dikit. Ya dikasih listnya dikit lah gitu. Biar cantik kayak orang-orang. Kita kan berduaan anak sekolah. Udah iseng ngapain, nyanyi aja be ya supaya ku dibesarkan oleh ibuku. Tinggi banget sih nadanya, lagi tinggi banget, emang kita rocker. Rocker.
Wajar jika Tati cuek sang istri mendadak menangis ketika sedang menikmati waktu mesra berdua dengan Idrus. Pasalnya meski lega karena akhirnya bisa memperbaiki rumah yang konon nyaris roboh akibat rayap, tapi Tati tak bisa menutupi batinnya sebagai ibu yang masih berduka sedih karena putranya Hafi Elang Perdana tak bisa ikut menikmati suasana baru rumah karena meninggal dunia pada bulan Agustus 2017 lalu. Lantaran itulah meski bahagia dan semakin harmonis menunjukkan satu persatu perubahan membanggakan rumah mereka, tapi toh Tati masih terkenang betapa bahagianya jika sang almarhum Hafi bisa ikut bersama menikmati berkah rumah baru mereka. Ini dibolongin, tadinya enggak. Tadinya kan nggak ada. Tadinya Ini kamar. tadi lewat situ dapur. Kalau dibolongin kelihatan, itu kelihatan gede. Udah sih tipe 21. Tipe 21 tapi ada 2, alhamdulillah ada 2 kapling. Nih sini kamar sekarang. Kita dikit intip ya. Berantakan banget soalnya tuh. Oh. Alhamdulillah senang, cuman sedihnya adalah belum sempet gitu loh. Belum sempet lah. Anak yang almarhum ya kemarin sakit. Belum sempat lihat karena kalau yang atas dia ngeset sebenarnya nanti kalau dibangun. Ini ya begini, ini begini gitu. Itu aja sedihnya. Tapi kalau senengnya alhamdulillah wa syukurillah ini semua berkat dari Allah. Nah, kali ini ada Fitri Ayu nih, pemeran Yuli di sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang lagi parno gara-gara disebut bertubuh gemuk pasca menikah. Ya iyalah ya, pasti kepikiran. Tapi benarkah Fitri Ayu langsung memilih nge-gym dengan cara kekinian sebagai cara untuk menurunkan berat badannya? Lalu kontras sekali dengan Fitri Ayu ada Dewi pemeran Laras yang malah kerjaannya makan terus nih pemirsa. Nggak takut tambah endut ya Dew? Pasca menikah dengan Kenzi Hamada, pria asal Jepang pada Oktober 2017 lalu, ternyata membawa perubahan besar pada sosok Fitri Ayu, pemeran Yuli dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Wanita 32 tahun itu nyatanya naik berat badan secara drastis hingga membuat dirinya parno dan langsung ingin turunkan berat badan. Akhirnya Fitri Ayu pun memilih nge-gym dengan gaya baru dan kekinian. Dengan 2 stick dan diiringi irama musik beat up, Fitri Ayu terlihat penuh semangat mengikuti gerakan gym kekinian yang belum lazim di Indonesia. Lantas, seperti apa kesulitan yang dihadapi Fitri Ayu saat mulai menjajal olahraga unik tersebut? Halo pemirsa Intens, aku Fitri Ayu. Nah, aku sekarang udah kelar syuting. Terus sekarang nih aku lagi punya hobi baru, Ciela. Jadi kalau misalnya kelar syuting biasanya tuh aku langsung lanjut olahraga. Nah, hari ini aku mau olahraga namanya Pound Fit. Ya pemirsa Intens. Nah, sekarang aku udah ganti baju. Kita hari ini nggak pakai sepatu olahraganya dan aku bawa stick drum. Bukan buat menabuh drum ya pemirsa, cuma hari ini kita olahraganya Pound Fit itu bakalan pakai stick drum gini biar lebih seru. Akhirnya kelar juga, Pound Fit-nya masih berderas nih tadi keringatnya walaupun udah dilap ya, ngucur terus. Salah satu olahraga favorit aku juga, soalnya ada sedikit nari-narinya, tapi selain itu
karena apa kita tuh kayak apa sih namanya kita mukul-mukulin si sticknya ini jadi kan jadi rame gitu, jadi kayak bikin nambah semangat gitu. Kayak gimana ya, aduh gimana nih gue nggak bisa diet nih orangnya, gue tuh kayak emang demen makan banget. Semakin gue fokus buat diet jaga makan tuh kayak gagal terus gitu. Udah fit kuncinya satu, lo rajinin aja olahraga. Nggak ngaruh gue olahraga, gue makannya banyak. Nggak percaya sama gue kalau lo olahraga rajin nanti lama-lama nafsu makan lo bakalan turun sendiri kok gitu. Oh gitu ya, nah ini sekarang aku sedang mencoba tahap itu. Keringat terus bercucuran usai Fitri Ayu bergerak aktif dengan kedua sticknya. Lalu benarkah Fitri Ayu kini merasa kurang percaya diri lantaran tubuhnya yang terlihat berlemak? Benarkah pula Fitri kerap tak bisa mengontrol emosi saat berada di depan cermin? Iya nih, aduh gawat banget, aku sudah mulai dikomplain dan udah setiap orang ketemu tuh pasti yang kayak, Fit lu udah hamil ya? belum hamil, cuma gendutnya doang ya udah hamilnya belum gitu. Jadi kayak duh nih kayak juga aku lihat di kamera udah nggak enak gitu. Jadi aduh banyak banget aku naik kayak 4 kiloan apa 5 kiloan gitu, sampai kayak kalau ada timbangan gitu kayak aku takut. Udah nggak berani menerima kenyataan. Semuanya pengen dikecilin, cuma kalau aku sih yang kayaknya lumayan kelihatan di TV itu dan ganggu tuh adalah tangan. Tutupin. Iya pemirsa, makasih ya udah ngikutin aku olahraga hari ini. Senang banget. Kontras dengan pemeran Yuli di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, Dewi Oktaviani pemeran Laras justru mendapat kebahagiaan dengan terus mencicipi aneka makanan. Seolah tak pernah merasa kenyang, artis supel kelahiran 25 tahun silam itu merengkuh ceria lewat acara makan-makan bersama ibunya. Bahkan Dewi tampak tak ada pantangan menolak makanan. Mulai dari kue pancong sebagai menu pembuka, Dewi pun terjun ke dapur untuk mengolah sendiri makanan pesanannya. Lantas seperti apa keseruan Dewi dan ibunya saat mencicipi kue pancong? Kalau kue pancong tuh mang gitu kan ya, ini ada modern-modernnya, pengen lihat nih yang modern tuh kue pancong modern tuh kayak apa. Yaudah pemirsa kita langsung masuk aja biar nggak penasaran. Oke, ya udahlah. Karena kita baru pertama kali makan nyobain, jadi kita bakalan pilih yang favorit aja, ya kan, pemirsa biar enak gitu. Ya udah aku pesen yang paling enak aja kan, biasa dipesen. Belum pernah Pak masak kue pancong. Nggak apa-apa, biar hafal, biar tahu ya kan. Siapa tahu nanti dapat mertua suka kue pancong kan. Kode lagi. Ya udah. Oke pemirsa, ikutin terus ya. This is it. Kue pancong modern ala Chef Dewi Oktaviani dengan Chef Gila. Sendoknya. Jadi pemirsa, aku mau cobain dulu nih gimana rasanya kue pancong buatan aku. Oke, yuk ikutin. Jangan ini ya, jangan jadi ngiler pengen ke pancong. Oh bener loh, ini melted banget. Dia bakal tumpah. 2 porsi kue pancong tampaknya belum cukup menuntaskan rasa lapar Dewi Oktaviani. Ia pun kembali mencicipi sop durian bersama ibunda. Rasa lapar Dewi benar-benar berseberangan dengan klaim diet para selebriti. Dewi menyudahi rasa laparnya dengan menyantap hidangan seafood yang terdiri dari kerang, kepiting, cumi, hingga brokoli. Disinilah wajah Dewi tampak begitu sumringah. Lantas, benarkah Dewi kerap tergoda dengan jajanan manis serta makanan pedas? Seperti apa lapnya Dewi saat menikmati seafood ditemani ibunda tercinta? Kamu sop durian ya? Iya, durian.
Durian. Tadi aku sempat baca di menunya ada Miracle Milk Tea. Ini pemirsa kita langsung bikin, apa tuh Miracle Milk Tea ya pemirsa? Apa istimewanya Miracle Milk Tea? Apakah akan merubah aku tambah langsing? Enak tidak? Mantap ya? Lagi dong. Lagi. Karena memang durian itu termasuk kesukaan Dewi juga sih durian itu. Ternyata di sini juga ada seafood yang kayak kumpulan seafood gitu loh, kayak kepiting perang begitu itulah pokoknya. Ada kerang hijau, ada brokoli, ada kepiting, ada sosis, ada cumi. Oh, pemirsa aku mau makan dulu ya. Selamat makan. Oke pemirsa, makasih udah ikutin aku sama mama makan kerang ya, dari pulang kerja sampai makan yang manis-manis, ikutin aku tadi masak-masak, pokoknya semuanya ngikutin kegiatan aku setelah syuting. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya pemirsa, bye-bye. Selalu ditemani sang ayah, anak-anak Anji berhasil ciptakan lagu sendiri. Lantas seperti apa pula kegembiraan para peserta audisi Indonesian Idol yang lolos ke babak showcase live minggu depan? Pemirsa, masih ada kabar seru dan lebih menarik lagi. Kali ini ada kisah inspiratif yang datang dari Anji dan keluarga. Bukan hanya sibuk menyanyi, Anji pun mulai mengajak anak-anaknya akrab dengan seni musik. Bahkan sang buah hati Anji mulai bisa menciptakan lagu loh pemirsa. Nah, di samping urusan nyanyi, ternyata Anji pun punya bisnis kuliner. Lalu seperti apa repotnya Anji yang sedang nyapu dan berbenah tempat usaha kulinernya? Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam. Dikenal sebagai penyanyi papan atas dengan lagu-lagu hitsnya seperti Dia dan Bidadari Tak Bersayap, Anji, mantan vokalis band Drive, ternyata mulai memperkenalkan dunia musik sejak dini kepada anak-anaknya. Anji dalam keseharian bukan hanya sebagai penyanyi yang dekat dengan fans, tetapi juga sosok family man bagi anak istri. Di waktu senggangnya, Anji pun memanfaatkan momen kebersamaan untuk quality time dengan orang-orang tercinta. Kebersamaan sederhana lewat bermain musik dengan buah hatinya membuat Saga, putra pertama dari pernikahan Anji dan Wina Natalia, akhirnya menciptakan sebuah lagu berjudul Telur Dadar. Lantas benarkah Saga mulai menunjukkan bakat mengikuti jejak sang ayah? Saga pengen cerita kunci. Terus? Saga pengen cerita kunci. Ya terus lagi. Saga pengen. Udah ngarang. Yang suka musik itu Saga kayaknya. Lebih ke bikin lagu kalau Saga. Bikin lagu. Bukan, kalau nyanyi tergantung mood ya. Tergantung mood ya, namanya masih 5 tahun ya. Tapi sebentar lagi Saga juga akan merilis single. Judulnya Telur Dadar. Lagu ciptaannya dia sendiri. Lagu ciptaan dia sendiri, dia yang nyanyiin sendiri. Prosesnya nggak sengaja. Yang jelas saya itu selalu membawa kamera kemanapun. Minimal handphone ya. Selalu saya rekam-rekam, saya foto-fotoin tuh anak-anak. Walaupun nggak selalu saya update. Tapi saya kumpulin aja, makanya handphone juga pasti yang kapasitasnya paling tinggi 256 giga gitu. Saat itu lagi main-main aja sama adeknya, terus saya rekam-rekam. Terus tiba-tiba dia nyanyiin, apa itu Gah? Telur Dadar gitu, coba nyanyiin. Dia nyanyiin, saya rekam. Habis itu saya bawa ke tim saya, di aransemen, jadi. Di
waktu senggangnya tak hanya dengan keluarga ia habiskan, Anji juga mencoba terjun ke dunia usaha yaitu bisnis kuliner. Sebagai penyanyi yang tengah ngehits, Anji tetaplah sosok yang rendah hati dan siap menjalani hal baru dari nol. Mendampingi sang istri di restoran pertama mereka, ia pun langsung terjun mulai dari mencoba memasak, membereskan peralatan makan pelanggan, hingga menyapu ruang sebelum menutup restoran. Tempat berproduksinya, tempat goreng-goreng, tempat ngulek sambal. Ini andaliman. Dikenalnya sebagai apa Mas? Merica Batak ya? Merica Batak dikenal juga. Kenalnya merica Batak. Ya udah. Dagingnya empuk. Serius, saya tidak akan merilis usaha yang nggak saya suka. Kalau dia ATM, jadi kalau saya butuh beli apa, minta, ini aku mau beli ini nih, gitu. Dia bagian transfer. Pemodal. Saya pemodalnya. Kalau masaknya kadang-kadang bantuin karena ada juru masaknya. Lebih ke belanja sih, kalau aku lebih belanja kebutuhan. Ya sekali-kali juga kami juga nyapu juga, ngebersihin meja juga, tapi bukan itu yang utamanya. Dari kisah kehidupan keluarga Anji yang menginspirasi, panggung Indonesian Idol 2018 kembali dialiri persaingan ketat antara 26 kontestan yang lolos dari babak eliminasi kedua. Dengan persiapan super singkat, maka inilah penampilan mati-matian para kontestan di hadapan Ari Lasso, Judika, Maya, BCL, dan Arman demi merebut tiket lolos ke babak showcase live minggu depan. Penampilan memukau para kontestan Indonesian Idol 2018 cukup membuat para juri diterjang dilema. Apa mau dikata, 6 orang dari para peserta akhirnya terpaksa angkat kaki dari panggung Indonesian Idol, mengubur cita-cita menjadi the next Indonesian Idol. Duduk bersama para juri, para kontestan dibekap perasaan mendebarkan bukan hanya kritik pedas Maya serta juri lainnya, tetapi juga kesiapan mental. Air mata sedih dan kegembiraan hadir di panggung eliminasi 3 malam tadi. Ada yang harus pulang, ada pula yang harus melanjutkan performa memukau di babak showcase minggu depan. 20 kontestan diantaranya Amef, Marion, Glenn, Irin, Jody, Ayu, Chandra, Kevin, Gea, Abdul, Mona, Ilham, Billy, Whitney, Joan, Maria, Valen, Alvan, JK, dan Naomi akhirnya menjadi kontestan yang berhasil masuk ke babak showcase minggu depan. Kamu tuh jangan selalu mau sok-sokan pamer suaramu tuh tinggi enak gitu loh. Belum tentu enak. Jadi buat penontonnya itu tidak sekedar kagum karena kamu suaramu tinggi, tapi memang kagum karena kamu emang enak didengarkan dan ditonton gitu. Dia sampai nggak berani naikin kepalanya karena masih nggak jelas keputusannya apa. Lolos Bi, lolos. Lolos. Bila kau sudah menangis itu aku bikin menangis. Hanya berhati untuk pamit orang tuamu untuk lanjut di sini. Maaf banget, kamu belum bisa lolos ke babak berikutnya. Makin seru, persaingannya juga makin unik dan dikemas sama RCTI
Jadi sebuah tontonan yang nggak terasa tuh gila, gue udah nonton dari tadi gitu sampai selesai. Ada ketawanya, ada kagetnya, ngedenger bakat-bakatnya keren-keren, juga ada bercandanya dari juri-juri. Pokoknya seru deh Indonesian Idol sekarang. Iya, kalau gue sih memang tajamnya dialognya Ari Lasso nih yang gue suka nih. Kadang-kadang kalau Arman Maulana ya cuman dia nempel-nempel dialog aja, tapi tetap ngebomnya ini aja yang gue suka gitu. Dari Dewa Jawan jurinya itu. Jangan lupa saksikan terus Indonesian Idol 2018 hanya di RCTI. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Dominasi lagu terdahsyat. Nominasi band terdahsyat. Dahsyatnya Awards 2018, Kamis 25 Januari, live. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang